emas menjadi kekuatan yang mereka perjuangkan. Maka emas dimanapun harus mereka kuasai, hatta di Irak sekalipun. Freeport siapa yang pegang? Amerika. Emas di Irak siapa yang pegang? Amerika. Rasulullah menyebutkan tidak akan terjadi kiamat sehingga gunung emas muncul di sungai Efrat. Amerika ingin menguasai emas ini, maka tumbangkan Saddam Hussein, pimpinkan Bremer. Bremer utusan Amerika. Maka kebijakan Irak sekarang ada dalam kontrol Amerika, sehingga siapapun tidak akan bisa masuk untuk merebut emas di sungai Efrat ini, karena sudah dibentengi oleh Amerika. Maka di mana negara emas berada, itu dikuasai mereka. Dan luar biasanya, setiap umat Islam manapun, negeri di mana umat Islam tinggal, Allah berikan kekayaan alam. Di mana umat Islam tinggal, negara mereka selalu kaya dengan kekayaan alam. Hatta Indonesia menjadi negara yang terkaya di dunia. 7 kekayaan alam dimiliki Indonesia sekaligus. Betul? Kita punya emas di Freeport, kita punya batu bara, Tembagapura, Bukit Asam, PT Bukit Asam. Kita yang ketiga punya panas bumi, 40% panas bumi dunia ada di Indonesia. Deret pegunungan Merapi ada 2, Kaukasus, Mediterania, ini di dunia. Keduanya bertemu di ujung Indonesia. Maka 40% panas bumi ada di Indonesia. Yang keberapa? Keempat, kita punya tanah subur. Ya, maka hasil produksi Indonesia ini luar biasa. Yang kelima, kita punya hutan terluas, sehingga oksigen kita bersih. Sumbangsi dunia oksigennya dari Indonesia terbesar. Yang keenam, kita punya laut luas. Indonesia negara laut kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Yang ketujuh, kita punya destinasi wisata luar biasa. Maka Indonesia jadi negara yang harus mereka kuasai. Apalagi jumlah penduduk yang besar, ini adalah sumber daya yang luar biasa. Maka tidak salah kalau Indonesia selalu diserang terus-menerus, terutama umat Islam. Ini adalah bank-bank yang dibangun oleh Yahudi untuk didirikan di seluruh dunia. Pemimpin Amerika yang menolak ini pertama kali siapa? John F. Kennedy. John F. Kennedy menolak berdirinya bank-bank milik Yahudi. Maka di San Francisco ketika dia berkunjung bersama istrinya, tembak. Ada yang berhasil mencari menemukan siapa pembunuhnya? Tidak bisa. Ya. Tapi kalau teroris di Indonesia cepat ketemunya. Tapi kalau teroris dari mereka susah dicarinya. Ya. Sekali lagi, inilah mata uang Dajjal. Lihat. Berbagai macam isinya merupakan pengejawantahan dari program Yahudi yang dikemas dalam 24 butir protokol Zionis yang dulu dikemukakan oleh iblis kepada Dajjal, yang Dajjal sepakat. Ya, and with this, Tuhan setuju dengan apa yang kalian bicarakan. Maka lahirlah mata uang ini. Maka mata uang inilah yang menjadi kurs bagi seluruh mata uang dunia. Bagaimana mereka leluasa mengontrol uang dunia dan inflasi negara. Mereka ciptakan yang namanya inflasi. Jadi kita tidak bisa bersih dari yang namanya riba, para Allah. Baik, ini mata uang $1. Lihat, ini sudah desain dengan simbol Dajjal. Baik yang di sini ataupun yang di sini, sama, para Allah. Ya, and in God we trust. Mereka buat God. Tuhan mana? Tuhan yang bermata satu. Beginilah kontrol mereka terhadap dunia. Dengan mudah mereka ciptakan inflasi. Pemerintah kita hanya dengan bermusyawarah di tingkat sidang pleno dari semua program yang dikemukakan oleh tiap-tiap komisi. Diplenokan, dikeluarkanlah anggaran RAPBN 2014-2019. Itu hanya dalam bentuk angka. Siapa yang mencetak uang sejumlah angka yang ada dalam RAPBN kita? Bank Indonesia. Keluarlah dari Bank Indonesia RAPBN, diterima sama pemerintah kita. Berarti pemerintah kita mendapatkan uang ini dari Bank Indonesia. Ini dibeli berapa Allah. Setiap lembarnya ada bunganya. Tuh? Ada bunganya. Kan dibayarnya ngutang. Apa pemerintah kita bayarnya langsung ke bank begini? Tidak. Bagaimana cara pembayarannya? Tergantung kesepakatan antara yang terpilih dengan Bank BI. Inilah kata Rasulullah SAW. Akan datang satu zaman di mana manusia akan memakan harta riba. Barang siapa yang mencoba untuk tidak memakan harta riba, maka dia akan terkena debunya.
Walaupun kita tidak terlibat secara langsung dengan riba, debu riba akan kena pada kita. Demi Allah, Rasulullah mengatakan, kiamat tidak akan terjadi sehingga dinar dirham menjadi alat tukar di mana manusia berdagang satu sama lain. Artinya kita akan kembali menggunakan emas dan perak. Maka emas di dunia dikuasai oleh konspirasi. Tinggal di Freeport, tinggal di Irak, tinggal di mana? Yang tahu lah pokoknya emas di dunia. Maka Amerika menguasainya karena mereka tahu ini nanti tidak akan berguna. Sekarang pun sudah tidak berguna karena uang sekarang. Punten saya bangga sekali lagi menggunakan ini, betul? Maka uang kertas itu kehilangan. Sekarang orang banyak menyimpan ini. Inilah sistem yang akan dibangun oleh Dajjal. Lupakah kita setiap hari Jumat mereka mengontrol saldo seluruh umat Islam seluruh dunia. Dan di hari Jumat mereka keruk uang kita di bank-bank mereka, lalu mereka ciptakan konspirasi, lalu tuduhkan korupsi kepada nama-nama orang-orang Islam. Pernah ada hari ini orang-orang yang korupsi dari kalangan mereka? Tidak, padahal mereka yang korup kan. Yang dituduh korupsi siapa? Umat Islam yang naik derajatnya jatuhkan. Bahkan ulama sekalipun jatuhkan dengan korupsi menggunakan sistem Dajjal. Betul? Sehingga ketika dia lantang suaranya tersandung kasus jempek. Betul? Sudah terjadi belum? Ini protokol Zionis. Silakan baca yang ke-24 tadi. Kita gunakan emas dan uang untuk memuluskan jalan konspirasi. Apabila inilah yang terjadi di setiap kantor demi kantor yang mereka lakukan hatta di Indonesia. Emas kita pun diambil orang pahala. Luar biasa. Inilah pengejauhan dari program iblis dan Dajjal. Dengan demikian kita nyaris tidak bisa lepas dari propaganda mereka kecuali satu, hijrah. Maka Rasulullah SAW mengatakan akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Sebaik-baik manusia di muka bumi adalah mereka yang hijrah ke bumi hijrahnya Ibrahim, Palestina dan Suriah.